bukunya ya, buku modulnya. Di sini kita bahas, bulan April. Di bulan April ini ada case bahwa salah satu pegawai namanya Abdullah itu dimutasi atau dipindah tugaskan ke cabang Bandung ya, per 1 Mei 2019 ya, 2021 ya kalau adik-adik ya. Nah, di di bulan April otomatis si Abdullah masih terima gaji ya adik-adik, karena dia kan dipindahkannya per 1 Mei, makanya dia terakhir terima gaji adalah bulan April atau tanggal 25 dalam soal. Nah, di bulan April ini karena ada satu pegawai yang dimutasi, maka adik-adik harus membuat bukti potong. Bukti potong untuk pegawai yang bernama Abdullah ini, ya. Bukti potongnya bukti potong A1 untuk, pegawai swasta, pegawai tetap swasta. Kalau A2 kan untuk PNS ya. Nah, bukti potong A1 mesti dibuat, untuk Abdullah. Jadi nanti bukti potongnya diserahkan berbarengan dengan pembayaran gaji. Nah, sekarang kita hitung dulu pembayaran gaji untuk semua pegawai termasuk di dalamnya Abdullah ya. Di sini, bentuknya picture, jadi kita nggak bisa kopas, kita siapkan Excel-nya dulu. Oke, ini saya pinjam worksheet-nya Reza ya, Reza pinjam worksheet-nya. Di sini Reza di kelas ini kan ya? Reza Iya, Kak. Fahrezi, iya, saya pinjam ya, Dek, mohon maaf, baru Iya, bilang. Kak, silakan. Ya. Di sini kita masukin dulu ke data pegawai untuk penghasilan di bulan April ya. Adik-adik udah paham lah caranya gimana. Kita copy dulu dari bulan sebelumnya. Kita copy ya, bentuknya ini. Kita copy. Jangan lupa di-rename supaya tidak terkecoh, April 2021. Nah, di sini juga diganti supaya tidak terkecoh ya, April 2021. Nah, di sini kita lihat di buku bahwa, di bulan April 2021 ini semua pegawai itu mendapatkan lembur, tapi tidak mendapatkan THR ataupun bonus. Mengenai gaji pokok, tunjangan istri dan tunjangan anak, tunjangan kesehatan itu sifatnya tetap nilainya ya. Jadi, yang kita bisa ubah di sini hanya lembur. THR sama bonus kita kosongkan ya, jadi gampang ngisinya, bonusnya kita nolkan. Nah, di sini lemburnya kita isi, 1.000.000, 1,5 juta, 2 juta, 1 juta, 1,5 juta, dan 2 juta untuk Yahya, terus 1,5, 1 juta, 1,250, 1,5, 1 juta, 1,250, 1,450, 1,350, 1,450, 1,350, dan 1,500.000 untuk Widya sama Reza. Nah, di sini sudah ya, kita sudah input data payroll-nya. Nah, sekarang kita pindahkan ke setiap worksheet-nya ya. Yang pertama kita kerjakan dulu yang Habibi. Bisa kita copy dari bulan Maret. Ini pengerjaannya sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Karena yang beda nanti justru di Abdullah ya. Di Abdullah ini agak complicated, tapi insya Allah mudah. Di sini seperti biasa kita sum dulu untuk penghasilannya Habibi di bulan April. Dari gaji pokok sampai lembur. Ini juga sama, kita sum penghasilannya Habibi dari sheet data pegawai dimulai dari gaji pokok sampai lembur. Oke, nah di sini karena kita copy dari bulan Maret, kemungkinan bonus ke bawah, jangan lupa untuk dinolkan. Dan jangan lupa iuran pensiun. Waktu kemarin itu iuran pensiun saya lupa ya isi, jadi di bulan Februari untuk pegawai siapa ya? Itu saya lupa iurannya Yahya kalau nggak salah. Nah, di sini jangan sampai ada yang lupa. Data pegawai di sini 1 juta iuran pensiun dikali 12.
Ini juga sama, 1.000.000 dikali 12. Oke. Nah, hasilnya sudah dapat. Nah, untuk PTKP ini Reza mungkin belum diabsolutkan ya, jadi dia bergerak, kolomnya, jadi diabsolutkan. Ini juga sama supaya nggak bergerak ketika kita copy. Nah, udah hasilnya sudah didapat, kita cross check ke buku ya. 10, 5, 6, 6, 6, 6, 7. Coba kita lihat. Itu untuk Habibie ya itu ya. 10, 5, 6, 6, 6, 6, 7. Oke, sudah ya sama. Nah, sekarang kita kerjakan untuk nama adik-adik sendiri dan Yahya. Nanti pas Abdullah kita sama-sama. Sekarang adik-adik kerjakan yang nama adik-adik dan Yahya. Oke. Kita coba latih kecepatan kita untuk ngambil data dari sheet yang lain. Kita coba kecepatannya berapa sih untuk ini. Oke. Oke, untuk nama saudara itu 4650 PPh 21 yang terutang bulan April. Kita coba cross check di buku. Sama ya 4650. Oke, nah sekarang coba ke Yahya. Kita copy dari bulan Maret. Pindahkan ke April. Oh ya, kalau di sampingnya ada tabel ini adik-adik, boleh ini dihapus aja, nggak masalah, nggak ngaruh ke rumus ya. Ini bisa dihapus. Oke, di sini sum, kita ambil data pegawai untuk Yahya. Dan juga kita sum. Kita ambil untuk Yahya. Oke, dan jangan lupa bonusnya tidak ada, jadi dienolkan. Iuran pensiun adalah 400 dikali 12. Dan ini juga sama. 400 dikali 12. Oke, untuk Yahya, pada penghasilan di bulan April, dia dipotong 23, 24, 5, 8, 3. Coba kita cross check. 23, 24, 5, 8, 3. Oke, sama ya. Sampai sini adik-adik sudah? Sudah, Kak. Sudah, oke. Baik, sekarang kita coba yang Abdullah ya. Nah, di sini seperti saya bilang tadi, di sini dia agak complicated, karena enggak complicated sih sebenarnya. Ya, mudah lah, relatif mudah kok. Oke ya, saya hapus dulu tadi. Nah, di sini kita copy dulu ya dari bulan Maret ya. Oke. Jangan lupa di rename. Ya, karena si Abdullah ini bekerjanya hanya sampai April, maka
Bagian accounting atau bagian pajak di PT ABX itu akan memperhitungkan yang real sebenarnya dipotong sama yang real yang dipotong oleh, PT ABX. Jadi kalau yang tadi di Januari, Februari, Maret ini estimasi dia akan bekerja selama 12 bulan, maka semuanya dikali 12. Tapi kalau yang April ini karena memang dia sudah fix berhenti di fix akan dipindah di bulan Mei, maka untuk penghasilan April, penghasilan teratur sebulan ini diisi bukan hanya bulan April saja, tetapi dari Januari sampai April. Jadi di sini penghasilan teratur sebulan adalah akumulasi penghasilan yang diterima sama Abdullah dari Januari sampai April. Jadi di sini rumusnya adalah sama dengan sum, kita jumlahkan dulu yang Aprilnya, yang Januarinya. Ini ya, Abdullah dari D9 sampai G9, terus ditambah sum sekarang yang Februarinya, ditambah sum yang Maretnya sekarang. Jangan lupa harus ada sum-nya kalau mau menjumlah ini dengan metode yang saya ini, karena kalau nggak ada sum-nya nanti rumusnya error. Jadi sum sekarang yang Aprilnya untuk yang Abdullah. Nah, di sini 70.600.000. Jadi ini adalah penghasilan rutin, total penghasilan rutin yang diterima Abdullah dari Januari sampai April. Ya, karena dia udah mau pindah, maka di bulan April ini harus disetahunkan. Semua penghasilan diperhitungkan ulang sesuai realnya atau kenyataannya. Nah, kenyataannya penghasilannya si Yahya dari Januari sampai April hanya 70.600.000. Begitu pula dengan yang di kolom ini, kita juga harus bisa sama dengan ke sini ya. Nah ini yang sel K10 maupun L10 nggak kita kali 12 adik-adik. Karena kita real memang yang selama 4 bulan saja. Karena itu untuk K10 dan L10 itu sama dengan K9 dan L9. Ya. Nah, bonus kita bisa ambil dari sini karena cuma 1 kali doang dapatnya. Nah, di sini sudah didapat penghasilan bruto setahunnya, penghasilan bruto per 4 bulannya si Abdullah ya. Yang penghasilan rutinnya hanya 70.600.000, tetapi ketika sama bonus 78.100. Ini kan real yang diterima sama si Abdullah selama 4 bulan dia kerja. Oke, sampai sini paham? Kak, mohon maaf. Kak, kayaknya kecepatan deh. Oke. Ya, saya ulang ya. Untuk Abdullah, dia itu kan hanya kerja 4 bulan ya di PT ABX. Nah, ketika, terakhir dia, nerima gaji, itu bagian accounting atau bagian tax itu memperhitungkan ulang. Sebenarnya berapa sih PPh 21 terhutangnya dia selama 4 bulan? Dan berapa sih PPh 21 yang harus dipotong selama 4 bulan? Nah, karena kita kemarin dari Januari itu asumsinya si Abdullah akan kerja selama 12 bulan full, maka kita selalu mengkalikannya dengan 12 kan. Ini penghasilan teratur sebulannya selalu dikali 12. Yang Januari kita kali 12, yang Februari juga, Maret juga. Nah, pas April kita nggak melakukan itu lagi karena kita mau lihat berapa realnya. Real yang benar-benar dia terima selama 4 bulan. Karena itu untuk menghitung penghasilan teratur sebulan, itu kita akumulasikan semua penghasilan teratur dari Januari sampai April. Dan penghasilan teratur setahun pun nilainya sama dengan 4 bulan itu. Karena dianggapnya, hanya bekerja 4 bulan gitu. Emang kalimatnya setahun, tapi realnya kan kerjanya 4 bulan. Nah, di sini, penghasilannya sama dong, artinya selama 4 bulan ini mau diperhitungkan 4 bulan saja. Jadi 70.600.000 untuk penghasilan total dari Januari sampai April. Nah, ditambah waktu bulan Maret, si Abdullah terima bonus 7.500.000. Jadi total real uang atau penghasilan yang diterima si Abdullah
dari gaji 76.500.000 dan dari bonus 7.500.000, total 78.100. Oke, sampai sini paham adik-adik atau masih kecepatan? Paham Kak, insya Allah. Oke. Nah, biaya jabatan. Biaya jabatan itu kan dari Januari sampai Maret kita selalu mengasumsikan setahun ya perhitungannya. 5% dikali penghasilan bruto setahun maksimal 6 juta. Nah, ini kan rumusnya seperti ini ya. Nah, rumus ini sebenarnya bisa saja, untuk menghitung biaya jabatan ini, sebenarnya kita bisa pakai rumus yang awal ya, dengan mengganti yang ininya. Kalau kita rubah ininya jadi 4, kan 4 bulan doang ya dia bekerja. Nah, udah dapat 2 juta tuh semua. Tapi nanti angkanya berubah semua. Angka dari Januari sampai Maret akan berubah semua. Karena itu, untuk biaya jabatan ini, saya tidak pakai rumus seperti bulan Januari ataupun Maret atau Februari ya, tetapi kita langsung saja menggunakan batas maksimal per bulan. Per bulan berapa biaya jabatannya ya? Kalau per 6 bulan juta. berapa? 6 Biaya jabatan 500, maksimal 500.000 ya. Jadi kita pakai angka 500.000 aja karena itu kan maksimal sebulan ya. Nah, berarti di sini kita pakai rumusnya, kita ubah ya biaya jabatan di sini. Sebenarnya bisa pakai yang ini, tapi harus ganti ini, ganti yang angka 12 ini. Kalau kita ganti 12 ini akan ngerubah semua yang sudah kita potong dari Januari sampai Maret. Dan ini riskan, makanya kita nggak usah ganti ini. Ini tetap saja 12, tapi kita gantinya di rumus ini. Jadi ini sama dengan di biaya jabatan ya, di K13 dan L13, 500.000 dikali 4, karena dia hanya bekerja 4 bulan ya. Jadi 2 juta, ini juga sama. 500.000 dikali 4. Oke. Nah, ya jabatannya kayak gini ya, kita pakai asumsi per bulan, bukan yang per tahun. Kalau per tahun kan nanti hitungannya nggak apple to apple. Yang atas kita pakai 4 bulanan, masa biaya jabatannya kita pakai tahunan. Nah, berarti kita samakan. Yang atas kita pakai satuan bulan, 4 bulan, maka yang di bawah biaya jabatan juga kita pakai satuan bulan. Nah, sekarang iuran pensiun. Nah, iuran pensiun dari Januari sampai Maret pun kita mengalihkannya 12, karena asumsinya si Abdullah ini akan kerja di PT ABX sampai Desember. Tapi ternyata wallahu alam dipindah di Mei nanti. Nah, ceritanya kan kayak gitu ya. Jadi ini kita adjust lagi nih, sebenarnya iuran pensiun dia tuh realnya berapa. Nah, kita hitung sama dengan kita ambil iuran pensiunnya 300.000 per bulan ya dikali 4. Oke, sebenarnya real iuran pensiun dia adalah 1.200.000. Ini juga sama. Ini dikali 4. Nah, awal-awal dipotongnya 3.600.000 nih. Karena asumsinya 12 bulan dia kerja. Nah, ternyata sebenarnya dipotongnya hanya 1.200.000 saja karena cuma 4 bulan. Oke, nah di sini total pengurangnya menjadi lebih rendah ya, 3.200.000. Dan hasilnya total penghasilan neto setahun hanya dari gaji penghasilan rutin ya, itu adalah 67.400 dan kalau ditambah bonus hasilnya 74.900. Oke. Nah, di sini ini adalah penghasilan neto selama 4 bulan kan? Tadi atasnya kita satuannya bulan semua nih. Nah, ini penghasilan netonya selama 4 bulan. Oke. Nah, sedangkan untuk mendapatkan PKP, penghasilan neto harus dikurangkan dengan PTKP yang satuannya adalah tahun. Ya kan? Alhasil kan kita harus meng-adjust PTKP-nya yang kita adjust jadi bulan atau penghasilan netonya yang kita adjust jadi tahun. Pertanyaannya kita boleh nggak meng-adjust PTKP-nya jadi bulan? Boleh nggak? Boleh nggak PTKP-nya di-adjust jadi bulan?
PTKP kan satuannya per tahun ya, boleh nggak? Tidak boleh ya adik-adik, jadi PTKP itu standarnya tahun. Jadi, kita sekarang bukan meng-adjust PTKP-nya, tetapi meng-adjust penghasilan netonya. Penghasilan neto yang 4 bulan ini nih, harus kita setahunkan, ya. Jadi yang di sini penghasilan neto setahun ini kita ganti rumusnya, bukan diganti, ditambah, ya, ditambah rumusnya. Ini penghasilan neto total penghasilan neto setahun yang 67.400 ini harus kita setahunkan, dianggap setahun. Caranya adalah dengan mengkali 12 dibagi 4. Nah, jadi kalau penghasilan neto 4 bulannya 67.400, maka setahunnya 12 bulannya adalah 202.200.000. Ini kalau penghasilan neto setahun, disetahunkan, dianggap setahun. Nah, sekarang sampingnya gimana, Bu? Yang kolom L18, apa kita sama juga menyetahunkan? Kita tidak bisa menyetahunkan yang 74.900 adik-adik. Dianggap seperti rumus yang ini tadi ya, dengan cara ini 749 dikali 12 dibagi 4. Kita nggak bisa melakukan ini adik-adik. Kenapa? Karena di 79.600 ini ada bonus. Bonus yang cuma dibayar sekali dalam setahun. Nah, mau nggak adik-adik? Adik-adik cuma terima sekali bonus, tapi dianggapnya nerimanya setahun penuh. Nggak mau kan? Maksudnya ya yang real lah, saya cuma nerima sekali doang, masa dianggap nerima 12 kali, kan gitu nggak mungkin. Jadi makanya rumus ini nggak bisa berlaku di sini. Jadinya, gimana dong Bu, untuk mengisi kolom L ini? Nah, kolom L ini sebenarnya mudah diisinya. Di sini kan kita sudah menyetahunkan nih penghasilan rutin di luar bonus, 202 dapatnya. Ya sekarang tinggal kita tambahkan saja penghasilan rutin yang sudah kita setahunkan dengan bonusnya. Ya kan, karena bonus kan nggak mungkin disetahunkan. Bonus ya sekali ya, masukin aja sekali, nggak bisa kita anggap bonus itu diterima sekali, tapi kita anggap 12 kali dia nerima. Nah, jadi untuk yang kolom L18 ini nilainya adalah 209.700. Artinya apa? Artinya total penghasilan neto dia disetahunkan yang di dalamnya sudah termasuk bonus adalah 209.700. Ini yang dipakai sebagai dasar kita menghitung berapa PKP-nya. Ya, jadi angka ini yang kita pakai nih 209.700. Saya highlight ya. Jadi angka ini yang kita pakai untuk menghitung berapa PKP-nya, penghasilan kena pajaknya. Dan ini juga yang menjadi pengurang PTKP. Bukan yang ini, karena ini kan hanya dari gajinya aja. Kalau yang ini sudah sama bonus, ya. Jadi perlu diperhatikan nih baik-baik yang ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Maaf, ulangin yang apa tuh yang apa biaya jabatannya Kak? Lihat ininya. Biaya Rumusnya. jabatan, rumusnya oke. Biaya jabatan itu kalau kita pakai satuannya bulan, berarti 500.000 per bulan ya. Kalau kita pakai satuannya tahun, 5% dikali penghasilan bruto setahun maksimal 6 juta. Nah, ini karena satuan atasnya bulan, maka kita pakai di sini bulan. Jadi 2 juta ini diperoleh dari 500.000 dikali 4 bulan dia bekerja. Nah, jadinya 2 juta. Ini juga sama, 500.000 dikali 4 bulan dia bekerja. 2 juta. Sampai sini paham, Dek? Tadi siapa yang nanya ya? Andini Kak. Andini, oke. Andini paham, Dek? Oh, Kak. Oke. Yang Kak. lain ada pertanyaan? Oke ya. Nah, saya balik lagi tadi ke sini sebentar.
Kalau bonus tidak bisa kita setahunkan ya, karena memang dia hanya nerima 1 kali setahun, itu pun kalau dikasih bonus. Ada juga perusahaan yang nggak ngasih bonus sama sekali. Makanya yang bonus tidak bisa kita setahunkan. Tapi kalau gaji, itu kita bisa anggap setahun. Kenapa? Karena bisa jadi setelah dipindahkan dari PT ABX, dia kan nerima lagi dong gaji dari cabang B. Ataupun kalau misalnya saya resign nih ya, saya resign dari UIN. Terus saya dapat penghasilan lagi dari universitas lain yang, tempat baru. Nah, itu kan tetap ada, berkesinambungan gaji saya. Makanya boleh diasumsikan gaji itu bisa disetahunkan, karena dianggapnya akan terima terus, even dia pindah, kecuali dia meninggal. Nah, kalau dia meninggal kan udah putus dong, nggak nerima penghasilan lagi gitu ya, jadi nggak bisa disetahunkan. Nah, ini kalau case-nya pindah cabang atau dia resign, kemungkinan gajinya bisa disetahunkan, karena emang kemungkinan akan menerima penghasilan lagi dari pemberi kerja yang lain. Ya, jadi ini adalah penghasilan neto dari gaji saja yang disetahunkan, dan 209.700 adalah penghasilan neto dari gaji saja yang disetahunkan plus bonus yang diterima sekali. Oke, nah di sini yang menjadi dasar perhitungan kita adalah 209.700 ya Adik-adik, yang ini tidak, karena ini belum termasuk bonus. Nah sekarang kita bisa hapus yang ininya, boleh dihapus. Kita hanya pakai yang di sini ya. Dan di sini berarti kita ganti. Nah, ini adalah 58 PTKP-nya. Dan, di sini kita dapat PKP-nya adalah 17.680. Artinya apa? Ini adalah PPh 21-nya si Abdullah yang terutang setahun, ya. Terutangnya setahun doang nih segini. Nah, pertanyaannya kan Abdullah nggak kerja setahun, tapi kerjanya hanya 4 bulan. Otomatis yang 17.680 ini kita cari 4 bulannya itu berapa sih? Nah, jadi ini rumusnya kita balikkan. Jadi di sini, sorry. Oh iya, mana sih? Oh, ini hapus aja nggak apa-apa. Ini hapus ya. Nah, ini kita di sini juga nggak apa-apa ya. Sini nih yang PPh 21 terutang sebulan, sorry. PPh terutang 4 bulan ya jadinya ya namanya. Ini adalah rumusnya 17.680 ya, dikali berapa? Kali 4 di 17.680 dikali 4 dibagi 12. Nah, jadi salah naruh, maaf. Ini ya. Ini 17.680 ini dikali 4 dibagi 12. Nah, jadi sebenarnya terutangnya si Abdullah dari penghasilannya selama 4 bulan itu hanya Rp5.893.333. Ini yang terutang selama 4 bulan. Kalau yang tadi 17 ini kan hanya dari setahun. Nah, pertanyaannya, jadi yang dipotong atas penghasilannya Abdullah di bulan April berapa? Itu kan? Nah, berarti kita lihat berapa yang sudah dipotong perusahaan dari Januari sampai Maret. Nah, ini kita coba diklik di sel L27 ya. Sum ini, jangan sum deh. Sama dengan berarti yang dipotong di bulan Maret segini ya, 2422, ditambah yang dipotong di bulan Februari 1402, ditambah yang dipotong di bulan, Januari 1297. Nah, jadi yang sudah dipotong perusahaan dari bulan Januari sampai Maret adalah 5.121.250. Nah, sisanya berarti itu yang dipotong atas penghasilannya si Abdullah di bulan April. Sama dengan 5.893.333 dikurang 5.21.250. 5.121.250. Nah, jadi ini yang
angka 772.083 ini yang nanti dipotong perusahaan untuk gajinya Abdullah di bulan April. Jadi ini terakhir yang dipotong. Paham sampai sini adik-adik? Kak, Yes, mau lihat itu dong Kak, tolong PPh pasal 21 sebulan ya. PPh pasal 21 sebulan. Oke, ini. Iya. Oh, oke. Udah Kak, makasih ya Kak. Ya. Ya, adik-adik kalau lihat rumus memang mudah ya, dalam artian gini. Tinggal dikali 4 bagi 12, tapi saya juga menanamkan konsepnya ya. Jadi 4 itu tadi dari mana, 12 itu dari mana. Begitu pula yang ini tadi ya, yang pembagian ini penyetahunan 12 dari mana, 4 dari mana. Jadi konsepnya dapat dulu. Kalau rumus insya Allah sih mudah lah adik-adik bisa. Gitu ya. Nah ini sudah, nah dari ini kan si Abdullah akan dibayarin dong gajinya nanti kan, gajinya dipotong pajak 772, jadi nilainya berapa dipotong pajak 772, nah itu langsung dibikinkan bukti potongnya sama si perusahaan. Nah, cara bikin bukti potongnya berarti kita lanjut ke SPT nih. Adik-adik udah ngerti belum yang Excel-nya? Insya Allah udah Kak. Nah, siap. Oke, berarti saya lanjut ke SPT ya. Oke, nah ini SPT-nya. Di sini kalau kita mau bikin bukti potong, adik-adik ya, bukti potong itu tidak bisa dibuka pada masa-masa yang lain, kecuali di Desember. Ingat ya, bukti potong A1 hanya bisa dibuka kalau adik-adik buat SPT atas masa Desember. Jadi di sini adik-adik pilih SPT, terus buat SPT baru, buatnya Desember. Desember 2021. Oke, terus klik buat SPT. Saya udah dibuat ya tadi contoh di kelas yang lain. Nah, di sini coba ya kita cek ya benar atau enggak. Pilih SPT, terus buka SPT, acak aja bulannya. Coba di Mei ya, di Mei atau di Februari 2021 lah kita lihat. Coba kita buka SPT. Di sini isi SPT, terus daftar bukti potong. Nah, lihat A1-nya ini mati, nggak bisa dibuka. Jadi memang dia tidak bisa dibuka pada masa-masa yang lain kecuali Desember. Hanya Desember doang bisa dibuka A1-nya. Jadi otomatis harus bikin Desembernya ya. Nah, sekarang kita buka lagi ya, buka SPT. Kita tadi Desember 2021 ya. Kita buka. Oke, pastikan di layar bawahnya adalah masa pajak yang sedang dibuka itu Desember 2021 ya. Ini pastikan. Terus kita klik isi SPT, daftar bukti potong. Nah, ini kita ambil A1, lihat kebuka ya A1-nya. Nah, di sini ada template-nya. Adik-adik klik baru. Oke, di sini sudah default nomor bukti potong, nah urutannya nanti urutan pertama ya. Karena memang Abdullah yang pertama kali diberikan bukti potong A1-nya. Nah, tanggalnya di sini karena ini akan diberikan di bulan April, maka kita ganti bulannya April ya. April tanggalnya 25 hari Minggu kita geser ke tanggal 27 atau 26 nggak apa-apa. Nah, di sini masanya itu nggak lagi 12 adik-adik, karena memang dia nggak kerja selama 12 bulan ya, tapi kerjanya hanya 4 bulan, maka kita ganti 4. Nah, ada yang error kayak saya nggak? Oke, mungkin karena saya doang yang error ya. Tapi enggak, ini memang error untuk semuanya, nanti adik-adik akan mengalami kayak gini. Nah, ini kenapa? Ini karena aplikasi SPT ini sifatnya current time. Jadi memang benar-benar real time sekarang ya sekarang. Nah, Desember 2021 itu kan belum terjadi. Jadi dia nggak bisa membaca 2021 perintah yang terkait Desember 2021 ataupun Oktober sekalipun dia nggak bisa. Jadi dia hanya bisa membaca perintah ya September yang bisa dia baca, September 2021. Karena itu
Untuk Excel-nya nanti tolong di-replace, perhatikan baik-baik ya, saya tidak mengulanginya lagi. Tolong di-replace tahunnya. Jadi kita ganti tahunnya, yang tadinya 2021 menjadi 2020. Oke, semua Excel diganti, di-replace tahunnya tidak lagi 2021, tetapi 2020. Nah, ISPT yang sudah terlanjur dibikin Januari, Februari, Maret yang 2021 nggak apa-apa. Tapi nanti ISPT dari April sampai Desember pakainya 2020. Paham sampai sini adik-adik? Iya, paham, Kak. Paham, Kak. Siap. Oke, mantap. Ya, jadi sekarang kita pilih SPT, terus kita bikin SPT baru. Di sini kita ganti Desember 2020 ya. Desember 2020 kita buat SPT. Oke, sekarang kita pilih untuk buka SPT-nya. Desember 2020 kita buka. Sudah dibuka, pastikan layar di bawahnya Desember 2020 yang kita buka. Terus kita klik isi SPT. Daftar bukti potongnya A1. Nah, di sini ya, klik baru ya, klik baru. Nah, di sini sama seperti saya bilang tadi, nomor bukti potong ini default, jadi nggak bisa diganti, tapi urutannya bisa diganti. Kita ganti satu urutannya. Nah, tanggalnya di sini adalah tanggal 20 berapa April ya? 2020 ya, ingat 2020. April 2020 tanggal 27. Apa-apa nih hari Senin, tanggal 27 April 2020. Masanya seperti saya bilang tadi, enggak 12, tetapi 4. Karena dia hanya 4 bulan. Nah, ketika muncul kenapa tidak setahun full atau tidak 12 full itu ada alasannya. Nah, di sini alasannya adalah sudah default nih di sini. Dipindahkan ke kantor pusat atau kantor cabang lain dengan pemberi kerja yang sama. Namun nanti di bulan Juli itu ada kasus lain, kasusnya dia resign. Berarti ini bukan ini ya isinya nanti kalau di Juli. Kalau di Juli itu isinya yang ini. Mana sih? Oh ini, pindah ke pemberi kerja lainnya di Indonesia. Nanti bulan Juli ya ini kasusnya ini, pindah ke pemberi kerja lainnya di Indonesia. Tapi kalau yang sekarang, yang April dia dipindahkan ke kantor pusat atau kantor cabang. Ini kita isi, nah terus kita klik OK. Oke, sudah sampai sini. Nah, ini bisa kita masukkan NPWP-nya. Kita kopas aja dari Excel-nya. Di sini Abdullah, kita copy. Oke. Nah, di sini nomor induk kepegawaian, nomor induk kependudukan, mohon maaf, atau nomor paspornya ini bisa ada isi 0 atau isi apapun angkanya, enggak ngaruh karena enggak dibaca juga sama ini sistem. Jadi bisa 0 aja, nggak apa-apa. Namanya Abdullah. Alamatnya di Jalan Nusa Indah nomor 3 Pondok Aren. Jenis kelaminnya laki-laki. Statusnya jangan sampai keliru. Karena kalau di sini keliru, maka perhitungan di B1, B2 juga akan salah ya. Jadi harus, ini nih lihat, statusnya K3. Di B2 tuh sudah default langsung keisi 58.500. Tapi kalau di sininya ada salah ngisi, misalnya TK 0 gitu ya, maka di sininya akan berubah 54 juta. Jadi pastikan benar-benar ini sesuai dengan yang ada di soal. Kalau Abdullah TK 0 ya kita isi TK 0. Nah tuh ya, jangan sampai salah. Nah jabatannya ini harus diisi adik-adik, kalau nggak diisi dia nggak bisa next step kalau nggak salah, nggak bisa step selanjutnya, jadi isi aja staff atau apapun itu namanya. Kalau adik-adik males buka modulnya, isi aja staff. Oke, setelah ini kita ke B1. Nah B1 ini
lihat di sini biaya jabatannya kosong ya. Tapi ini akan terisi otomatis biaya jabatan kalau adik-adik udah ngisi nomor 1 sampai 7. Ya, jadi misalnya gini, gajinya tadi berapa si Abdullah? Ini gaji selama 4 bulan ya tadi adalah 70.600.000. Kita isi 70.600.000. Nah, lihat ya. Ketika kita ngisi 70.600.000, lihat biaya jabatannya sudah default 2 juta. Nah, artinya apa? Artinya kalau adik-adik pusing atau bingung atau nggak yakin Excel-nya itu benar atau salah, misalnya adik-adik udah sampai sini nih, ngisinya nih, udah sampai sini. Cuma bingung, wah biaya jabatan gimana ngitungnya ya? Lupa rumusnya. Atau nggak yakin gitu angkanya benar apa enggak. Nah, adik-adik bisa langsung buka A1 aja. Bisa buka A1, masukin ini gajinya atau sampai bonus boleh, tambahin bonusnya dulu 7.500.000. Nah, biaya jabatannya tetap nih 2 juta. Oh, berarti biaya jabatannya 2 juta. Adik-adik bisa langsung pindahin ke Excel-nya 2 juta. Kalau takut, ragu gitu ya, ini angkanya benar apa salah nih. Nah, ini kan adik-adik lagi kuliah ya, jadi angkanya duitnya duit bohongan. Nah, nanti kalau kerja ini kan duitnya duit beneran nih. Nah, ini yang riskan ya. Jangan sampai salah atau kurang bayar, kurang potong PPh 21-nya karyawan. Karena kalau udah kurang potong, nanti bebannya di akhir tahun karyawan akan besar karena mengcover kurang potong dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi kalau bisa benar-benar make sure biaya jabatannya itu benar atau enggak, iuran pensiunnya, sama PTKP-nya ya. Itu harus di make sure benar-benar jangan sampai salah. Karena kalau udah di dunia kerja, ya kan kasihan ya. Misalnya saya gitu, saya salah potong nih. Ya berarti saya akan mengkompensasinya nanti di Desember. Jadi di Desember itu jadinya PPh 21 yang dipotong atas karyawan itu akan lebih besar karena ya kurang potong di setiap bulannya itu kan akumulasi semua. Jadi gitu ya. Nah, di sini biaya jabatannya 2 juta. Ini sama ya dengan ini. Nah, sekarang iuran pensiun jangan lupa di-input. Di sini berapa iuran pensiunnya? 1.200.000. Udah, jumlah pengurangnya ada 3.200.000. Sekarang kita ke B2. Di B2 ini jumlah penghasilan netonya 74.900, sama ya 74.900. Dan jumlah neto yang disetahunkan 209.700. Nah, ini sama ya kita ya, 209.700. Ini juga sama kalau adik-adik ragu misalnya ya, aduh ini angkanya berapa sih gitu kan, nggak ngerti saya nih pas di sini. Ya udah, adik-adik balik ke A1, adik-adik input semuanya nih sampai sini, ya tinggal diambil aja. Diambil aja sepanjang adik-adik ngisinya ini benar ya. Masa ininya benar, identitas ini benar, statusnya, terus penghasilan brutonya benar, bonusnya benar, iuran pensiunnya benar. Nah, maka di sini bisa kita ambil aja nih angka yang 209.700 ini. Tapi kalau salah ya nggak bisa ya, tetap salah ya. Jadi harus benar-benar teliti, jangan sampai salah input. Nah, ini ya, jadi 209.700 sama dengan yang ini. Nah, ini 58.500 sama juga PTKP-nya. Nah, ini yang PPh 21 terutang setahun 17.680, ini sama 17.680. PPh 21 terutang selama 4 bulan ini 5.89333 pun juga sama. 858933333. Nah, poin 20 ini seakan-akan sudah dilunasi dan memang akan dilunasi kan karena sudah dipotong 772-nya ini. Jadi seakan-akan sudah dilunasi ya. Nilainya sama 589333, ini juga sama 58933. Oke, kalau sudah sampai sini kita bisa simpan. Apakah mau merekam lagi? Tidak, karena cukup satu aja. Dan di sini saatnya kita cetak ya. Ini kita close. Cetak, klik cetak, terus bukti potong, ambil yang 1721 A1. Ini yang kolom ketiga dari kiri. Nah, di sini ada
Abdullahnya kita checklist, lalu kita klik cetak. Nah, ini yang akan diberikan ke saudara Abdullah saat pembayaran gaji. Nah, jadi terakhir kali dia ada di PT itu, di PT ABX, nerima gaji plus nerima bukti potong. Bukti potong ini bukan nggak ada gunanya Adik-adik ya. Jadi nanti ketika dia pindah ke cabang Bandung, bukti potong ini akan diberikan ke staf finance atau staf accounting atau staf pajaknya yang cabang Bandung, supaya bisa di-adjust nanti buat, penghasilan Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai Desembernya ya. Jadi ini bukan berarti, nggak ada gunanya, tetap ini ada gunanya, akan dibawa ke manapun dia pindah-pindah cabang ya, kayak gitu. Jadi ini tetap, harus dibikin, A1-nya, jadi nanti tugasnya adik-adik di rumah, adik-adik menyelesaikan, Excel bulan April, Mei, dan Juni, serta bikin SPT masa April, Mei, Juni, dan bukti potong A1 ini. Gitu ya. Agak banyak tugasnya, nggak apa-apa, positive thinking supaya adik-adik lebih mahir lagi menggunakan ISPT. Jadi nanti kalau kerja udah pede dong. Udah bisa saya Pak ISPT PPh 21 gitu kan. Pede lah, insya Allah pede. Jadi ya bisa dibilang ada nilai tambahnya insya Allah. Kayak gitu ya. Jadi ini kita close, sudah dicetak. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kamu nanya, Kak. Ya. Maaf, siapa? Imam. Nanti file yang dikirim di Google Classroom-nya yang 3 itu ya, Kak? Tiap bulannya. Apa gimana? Tetap file Excel-nya, file Excel yang tadi Yang- yang sudah ditambahkan bulan April, Mei, sama Juni ya. Iya, yang PDF maksudnya. Oh, PDF-nya yang 3 bulan, betul. Iya kan setiap bulannya ada 1721, Betul, 1721, 1724. betul. Berarti tiap bulan 3. Iya, iya. Banyak ya. Jadi ada 10 file PDF. Oke. Kayak gitu ya. Ada 10 file PDF. Yang pertama 17 SPT masa induk 17-21 April sama lampirannya 2. 3 tuh udah. Terus ditambah SPT induk masa Mei 1 sama lampirannya 2, 6. Terus Juni juga sama, SPT induknya 1 sama lampirannya 2, 9. Sama bukti potong A1-nya 1, 10. Jadi 10 file nanti dikirim ke dalam Google Classroom. Ya mudah-mudahan nggak memberatkan ya, tapi insya Allah adik-adik bisa lah. Oke. Ada yang lain pertanyaannya adik-adik? Kak, mau nanya, berarti kalau tadi Abdullah kan dia dipindah tugaskan kan? Berarti nanti yang bulan Mei sama Juninya kita masih ngitung Abdullah apa enggak? Ya enggak, kan udah selesai. Ya. Terima kasih Kak. Iya sama-sama. Nanti diganti di Mei itu ada pegawai baru namanya Mahmud. Nah, nanti ngitungnya Mahmud gitu ya. Jadi Abdullahnya udah close sampai April. Nanti di Mei nambah Mahmud, Abdullahnya hilang, ganti Mahmud. Gitu. Tapi seat-nya tetap ada ya, seat Abdullahnya ya. Nanti saya lihat seat Abdullah hanya sampai April, terus nanti seat Mahmud dimulai dari Mei. Nanti copy aja dari nama siapa gitu, item-item PPh-nya, nanti sama bulannya 2 kolom itu Januari, kolom 1, kolom 2, kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini cenderung cepat loh di kelas ini ya. Baru jam 2:30 tapi udah selesai. Tadi itu di kelas sebelumnya lah ya, itu sampai ya 10 menit terakhir baru selesai. Tapi ini cepat ya. Apa karena sayanya sudah capek? Apa karena sayanya buru-buru ya? Jadi kayaknya cepat banget waktunya. Kita jago-jago kali, Kak. Oh iya, bener Imam. Kitanya udah jago-jago ya, mantap. Memang kelas ini sih, saya lihat beda ya dibanding kelas yang lain. Lebih banyak ininya, benernya. Bener maksudnya pekerjaannya ya, PR-nya ya, bukan ininya. PR-nya bener. Banyak yang saya periksa bener. Bentar ya.
Ya, jadi kayak gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, saya lupa di bulan Juni itu ada Habibie ya. Habibie dapat THR. Juni itu kita bahas THR. Dapat THR itu sebesar 50 juta ya. Nanti di buku itu ada kesalahan input, bukan 30 tapi 50 ya. Perhatiin baik-baik. Adik-adik, mohon maaf saya tinggal sebentar. Ya, mohon maaf ya adik-adik agak lama. Ya, jadi saya ulangi lagi untuk yang bulan Juni atas nama pegawai Habibie THR-nya adalah yang benar 50 juta ya, bukan 30. Nah, itu di Excel-nya 30 juta, jadi salah. Jadi harusnya 50 juta. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini adik-adik? Ada pertanyaan? Udah jelas ya? Insya Allah jelas, Kak. Oke, Reva. Oke, kalau jelas ini saya mohon maaf nih, harus ditutup sekarang atau biarin aja kayak gini sampai jam 15.10? Tutup aja kali ya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Kan ini ya, apa tuh namanya, sifatnya itu suka sama suka, rela sama rela ya. Jadi kalau misalnya saya mau tutup sekarang, saya harus izin dulu sama adik-adik boleh apa enggak. Kalau adik-adiknya boleh nutup, ya berarti saya tutup ya. Tutup, Zoom-nya.
Sementara itu adik-adik silahkan kerjakan tugasnya. Saya tutup Zoom-nya dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholiban nafi'an. Kebetulan hujan di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Oke, Kak. Makasih banyak, semuanya. Kak. Iya, selamat Iya, mengerjakan Kak. ya. Selamat Iya, mengerjakan. Kak. Ya, Kak. Semangat. Oke, saya close ya.